Ya, semuanya, apa kabar? Sebelum kita lebih jauh menjelaskan vlog ini, saya doakan kalian atau penontonku semua disehatkan selalu dan dimurahkan rezekinya. Sore hari ini tanggal 17 Oktober 2023, tepatnya pukul 4 sore, saya mendatangi sebuah sungai yang di sampingnya ada tanaman gajan. Di sore hari ini anginnya sangatlah kencang sekali. Sampai terdengar gembrubuk di layar HP Anda. Itu termasuk angin yang cukup kencang sekali. Nah, ini terdengar suara ayam berkokok seperti halnya di waktu pagi hari. Namun ini tuh sore hari, jadi wajar kalau ada ayam berkokok di tempat ini. Nah, sungai ini tuh membelah menjadi 3 bagian. Mungkin karena terjadi sebuah banjir bandang yang sangat besar. Oleh karena itu sungainya membelah menjadi 3 bagian. Baik, kita sekarang berjalan menelusuri lahan-lahan yang ada di tepi sungai ini. Di depan ada warna merah, itu namanya arko. Kalau bahasa Indonesianya itu gerobak dorong atau apa ya, yang kurang tahu. Banyak sekali kita temui tanaman seperti gajan, terus pohon singkong dan pohon pisang. Itu sedikit kelihatan sungainya, batu-batu sungai yang berwarna hitam dan putih.
lupa untuk mengingatkan para penonton agar subscribe biar tidak ketinggalan uploadan terbaru dari channel ini. Nah, itu ada tanaman kacang tanah. Mungkin di video sebelumnya saya juga pernah mereview atau merekam kacang tanah, namun ini tempatnya beda, ini lebih hijau dibanding video yang sebelumnya. Kenapa tanaman yang dekat dengan sungai itu warnanya atau tumbuhnya cepat sekali? Mungkin karena airnya menyerap ke tanaman-tanaman ini. Dan mayoritas itu masyarakat sini kerjanya itu petani. Ada beberapa bagian yang kerjanya kuli, pengusaha, dan lain sebagainya. Tapi ini mayoritas petani desa semua. Namun jangan menyepelekan petani ya, karena kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan. Jadi kita harus mengapresiasi kerja keras bapak-bapak petani yang ada di wilayah Indonesia ini. Dan tanaman pokok di Indonesia itu juga banyak sekali diekspor ke luar negeri. Ini saking banyaknya keringat di wajah saya lap dengan sebuah tisu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Daun singkong sendiri itu juga bisa dijadikan bahan pangan ataupun dijual juga bisa. Pucuk daun singkong ini bisa diolah menjadi salah satu makanan ciri khas di desa, yaitu sayur pecel dan juga sayur bubur. Mungkin teman-teman di kota tidak asing mendengar makanan yang saya sebutkan tadi. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. Nah, ini daunnya terus terombang-ambing ke kanan dan ke kiri mengikuti hembusan angin sore yang ada di sungai ini. 5-10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Di rekaman kali ini saya melanjutkan suatu cerita bagian yang kedua.
yang berjudul Mimpi yang Terwujudkan. Donna itu terkejut ketika bunda kandungnya bilang bahwa Mbak Dira, pembantunya yang ada di Amerika itu, di Manila itu adalah tantenya. Mbak Dira adalah adik dari ibu kandungnya Donna. Di Manila sana, Donna dan juga Mbak Dira ini seperti memiliki sebuah ikatan. Saya juga nggak tahu itu ikatan apa. Kalian simak saja, nanti ada kok di sini ya. Mungkin ikatan cinta atau ikatan apa ya. Ketika Donna sedang melamun, tiba-tiba Diva mengagetkan. Buyarlah lamunan Donna tadi. Singkat cerita, di dalam Donna sudah ada di dalam bioskop menyaksikan sebuah film horor. Film horor yang sangat menegangkan sekali. Film yang ditonton di bioskop ini berjudul Sewu Dino, 1000 hari meninggalnya seseorang. Mungkin kalian juga pernah mendengar film bioskop ini yang bulan-bulan kemarin itu sedang viral dan banyak sekali diperbincangkan. Nah, sebelum Donna dan Diva menonton bioskop ini, mereka tidak lupa membeli martabak dan juga pizza pesanan ibu bundanya. Nah, saat menonton, mereka berdua memakan sepotong pizza. Memang sangat enak sekali ya ketika menonton bioskop. Hidangannya itu pizza ataupun martabak manis. Setelah film Sewu Dino ini berakhir, Donna dan Diva keluar dari gedung bioskop menuju ke mobil Innova Ribbon milik Diva.
Setelah mereka memasuki mobil, Diva pun meluncurkan Innovanya menuju ke rumah Bunda. Di dalam mobil tersebut, Donna dan juga Diva berbicara tentang film yang telah ditonton di bioskop tadi. Sangat seram dan juga horor sekali filmnya. Beberapa menit tidak terasa mobil sudah memasuki pagar rumah Bunda. Jadi mereka berdua turun dari mobil Innova tersebut dan memasuki rumah. Setelah masuk rumah, Donna mencari ibunya. Namun ibunya tidak ada di dalam rumah. Donna pun mencari di dapur, di sekitaran rumah. Mungkin bundanya Donna sedang tidur. Iseng Donna membuka pintu kamar bundanya dan ternyata benar bundanya Donna sedang tertidur nyenyak. Donna membangunkan bundanya. Katanya itu seperti ini, Bun bangun. Ini martabaknya dan pizzanya pesanan Bunda tadi sudah datang. Namun bundanya Donna tidak menggubris ucapannya. Jadi kasihan kalau terus dibangunkan. Jadi Donna keluar dari kamar bundanya menuju ke kamar pribadinya Donna. Dan di pagi harinya Bunda memakan martabak yang telah dibeli Donna tadi malam. Sambil duduk di ruang makan, Donna dan bundanya sedang berbincang mengenai pembelian tanah yang ada di samping rumahnya itu. Jadi Donna dan bundanya sepakat membeli tanah yang ada di samping rumahnya untuk dibangun sebuah rumah yang layak dihuni. Beginilah ya, ibunya Donna menemukan Mas, yaitu anaknya.
Dan setelah deal dengan pemilik tanah, akhirnya Dona memberikan sebuah sehelai cek yang nominalnya cukuplah besar, berapa ratus juta. Karena harga tanah semakin tahun semakin melonjak tinggi, bukan malah semakin murah. Dan Bunda memberikan suatu pertanyaan kepada Dona. Apakah Dona benar-benar siap untuk menjadikan Diva sebagai karyawan di toko yang ada di Filipina? Dona menjawab sudah bulat untuk memberikan Diva sebuah pekerjaan yang layak, yaitu di Filipina. Di sana Diva disuruh menjaga sebuah toko galeri yang isinya impor dari Indonesia. Ukir-ukiran pohon jati. Ternyata di sana ukir-ukiran pohon jati juga sangat banyak sekali. Bahkan harganya cukup fantastis dibanding dengan yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri juga mempunyai banyak sekali ciri khas yang sangat bagus, seperti kaya akan lautnya. Siapa yang tidak mengenal dengan laut yang cukup luas yang dimiliki negara saya ini, yaitu Indonesia tercinta. Ya kan, itu ada tanaman porang. Tanaman porang itu biasanya diekspor ke Jepang untuk dijadikan bahan skincare dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak tahu, ada ya skincare itu bahannya dari porang. Karena porang itu memiliki kandungan yang sangat bagus sekali bagi wajah. Ya, mungkin para pemirsa belum tahu ya, tanaman porang itu seperti apa ya. Nanti kalau ada waktu saya carikan dan saya reviewkan tanaman porang. Karena di sini tanaman porang juga sangat langka kita cari. Kenapa saya selalu menampakkan wajah saya di sini ya? Karena
menampakkan wajah kan bagus, terlihat nyata, alamnya itu berasa nyata. Dan inilah wajah saya, pemilik channel dari Abai Story TV ini. Ya, yang dulu belum tahu saya pada bertanya-tanya, dan ini saya kasih kejutan. Itu sebuah, ya meskipun wajah saya jelek ya, tapi setidaknya saya bisa menghibur para pemirsa semua atau penonton dari channel kita ini. Sebenarnya saya nggak ingin viral ya. Buat apa sih viral ya? Yang penting saya itu bisa makan aja sudah sangat beruntung sekali ya. Bukan begitu ya teman-teman. Yang penting kita bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sudah melebihi dari cukup. Tapi kalau viral terkenal itu ya alhamdulillah. Itu ibarat, bagi saya ibaratnya bonus ya. Yang penting kita usaha, jangan sampai lelah, dan jangan menyerah dengan apa yang telah kita usahakan. Nah, sekian dulu ya dari saya, dan semoga di lain-lain hari, mungkin atau besok atau lusa, kita bisa dipertemukan kembali, yang pastinya dengan keadaan sehat dan dengan pikiran yang tenang. Jangan sampai nonton ini pikirannya malah kacau. Hehe. Baik, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. See you next time.